Selamat pagi, selamat siang, sore, serta malam untuk teman-teman. Perkenalkan, saya Octavianus Adi Kristiana ingin mempresentasikan kondisi umum karya sastra di tahun 1990. Apakah teman-teman mengenal tokoh yang ada dalam slide pertama? Mungkin teman-teman tidak asing dengan beliau. Beliau merupakan Bapak Pembangunan atau Presiden kedua Republik Indonesia yang bernama Bapak Soeharto. Beliau menjabat dari 1968 sampai dengan 1998. Dalam masa jabatannya dikenal juga sebagai Orde Baru, yang merupakan lanjutan atau pengganti dari periode sebelumnya yang dipimpin oleh Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dalam Orde Baru terdapat banyak problema, mulai dari krisis ekonomi, kasus korupsi, nepotisme, serta demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga eh, mahasiswa, kelompok-kelompok terpelajar, masyarakat itu menuntut keadilan dan menginginkan Soeharto untuk diturunkan sebagai presiden. Mengapa Presiden Soeharto begitu kuat dalam periode-periodenya? Karena dari sumber yang saya dapatkan, beliau memiliki backingan dari militer. Dan hal tersebut membuat Presiden Soeharto semakin kuat karena untuk orang-orang yang tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan Presiden Soeharto dan pemerintahannya akan dihilangkan. Waktu itu terjadi penembakan misterius atau yang disebut dengan Petrus. Kemudian penculikan. Dalam hal ini, karya sastra, ada penulis yang hilang pada bulan Juli 1996, yaitu Wiji Tukul, yang sampai saat ini belum ditemukan. Beliau hilang atau diculik karena beliau sangat keras dalam menentang pemerintahan Soeharto dengan berbagai puisi dan karya sastranya. Salah satu puisi yang terkenal adalah Peluru. Andai aku jadi peluru. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan penutupan penerbit-penerbit seperti Tempo, Detik, Editor, karena mereka juga menyebarkan eh, keinginan atau ideal-ideal yang idealis-idealis yang bertentangan dengan pemerintahan Soeharto, sehingga penerbit-penerbit tersebut ditutup oleh pemerintah. Kemudian timbullah perasaan yang begitu marah, begitu besar dendam akan Presiden Soeharto, sehingga banyak masyarakat yang turun ke jalan, langsung turun ke jalan, baik itu yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, turun ke jalan untuk berperang melawan militer waktu itu untuk menurunkan Soeharto. Akhirnya eh, terjadilah reformasi di mana Presiden Soeharto mengiyakan mahasiswa dan masyarakat untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Mahasiswa menduduki gedung DPR dan gedung-gedung di sekitarnya. Ini sangat berpengaruh dengan karya sastra, karena peristiwa ini membuat Indonesia dan para penulis atau pencipta karya memiliki semangat juang reformasi, atau yang kita sebut sebagai pasca reformasi. Kemudian setelah reformasi selesai, di masa pasca reformasi, Dewan Kesenian Jakarta mengadakan sayembara penulisan karya sastra dengan begitu gencar.
dan menghasilkan beberapa penulis-penulis yang baik atau penulis-penulis yang terkenal. Yang pertama yaitu N. Riantianto yang memiliki judul karya sastra Opera Sembelit. Beliau merupakan juara dua sayembara penulisan karya sastra. Dan yang kedua merupakan Ayu Utami dengan karya sastra berjudul Saman. Beliau juga merupakan juara pertama sayembara penulisan karya sastra. Kemudian di luar dari Dewan Kesenian Jakarta juga timbul penulis-penulis baru seperti Taufik Ikram, Nalan, Yosi, Seno, dan masih banyak lagi. Begitu teman-teman kondisi umum karya sastra di tahun 90. Jika teman-teman ingin bertanya bisa menuliskan di kolom komentar pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.